Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses video ini. Kali ini saya akan membahas mengenai customer journey. Apakah itu customer journey? Sebelumnya silahkan subscribe bagi yang belum untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Customer journey. Menurut arti harfiahnya, customer artinya pelanggan atau konsumen, sedangkan journey artinya perjalanan. Jadi customer journey adalah perjalanan pelanggan atau konsumen. Customer journey, kalau berdasarkan definisinya, adalah perjalanan konsumen ketika berinteraksi dengan suatu produk atau brand. Ada yang disebut dengan AIDA, yaitu A. Attention atau perhatian, I. Interest atau tertarik, D. Desire atau hasrat, A atau action, tindakan. Jadi action ini misalnya melakukan transaksi. Jadi AIDA ini memiliki kemiripan ya dengan customer journey, yaitu ya di sini kita lihat ada kemiripan dengan customer journey, sama-sama suatu langkah-langkah atau tahap seorang customer dari mereka mengetahui sampai mereka membeli. Bedanya, kalau customer journey lebih berfokus kepada customernya, yaitu ya, jadi terutama itu dari segi cara berpikirnya ya. Jadi cara berpikir dari customer atau prospek. Prospek ini adalah calon customer atau calon pembeli. Jadi apa saja yang ada di pikiran customer, kita ingin mengetahui. Misalnya ia menganggap handphone A, misalnya A lebih bagus dari B misal, atau berpikir bahwa handphone X keren misalnya, atau berpikir lagi mengenai handphone Y canggih misalnya. Jadi apa-apa yang ada di pikiran mindset customer, kita berusaha mengetahui melalui langkah-langkah customer journey ini. Ya, berikut adalah contoh pembelian sebuah handphone oleh seorang prospek ya, calon customer. Jadi semula customer ini menginginkan suatu handphone tertentu ya. Misalnya untuk pembeli awam menginginkan handphone dengan warna tertentu, misalnya yang mungkin warnanya itu menarik, atau modelnya ataupun brandnya terkesan keren ya. Biasanya mungkin kalau pembeli-pembeli awam ya ingin yang apa-apa yang terlihat sajalah yang dipilih. Atau bila ia seorang pembeli yang cukup expert, mungkin memikirkan mengenai spesifikasi, misalnya
kemampuan penyimpanan berapa giga, ataupun kamera berapa piksel, ya berbagai fitur-fiturnya bagaimana, spesifikasi. Nah, jadi apapun itu ya, baik pembeli awam maupun pembeli expert, ia sudah mempunyai keinginan dengan handphone yang spesifik ya. Jadi ini sudah pasti yang diinginkan handphone yang tipe ini gitu, tipe X misalnya yang diinginkan. Nah, jadi selanjutnya ia melakukan searching Google untuk handphone tersebut untuk mencari informasi mengenai handphone tersebut. Kemudian saat ia searching, ia menemukan alamat website produk tersebut. Nah, di situ di alamat website tertera nomor telepon maupun WhatsApp. Jadi kalau kita mau kontak dengan customer service bisa melalui handphone, melalui telepon mengenai ataupun WhatsApp ya, WhatsApp atau telepon. Jadi kalau di zaman sekarang ini website terkoneksi dengan WhatsApp, jadi otomatis di website tersebut tinggal kita klik akan menuju ke WhatsApp dari perusahaan atau produk tersebut. Nah, di sini customer ada dalam pilihan ya, pilihan apakah akan menelpon atau menghubungi via chat WA. Jadi mau menelpon atau tidak itu terserah dari si customer. Bisa juga customer tidak menelpon dalam arti berpikir nanti saja telepon. Bisa juga si customer menelpon tetapi mungkin kurang puas, misalnya jawaban customer service kurang memuaskan atau produk-produk yang diinginkan itu sudah tidak lengkap. Misalnya ia menginginkan warna pink misalnya, yang tersedia tinggal warna hitam misal. Intinya ya si customer ini menelpon ataupun tidak, ia ingin melakukan pencarian lagi via Google untuk membandingkan atau untuk mempertimbangkan atau membandingkan. Jadi ia melakukan pertimbangan atau seleksi terhadap berbagai merek lain ataupun juga model yang lain. Nah, setelah ia melakukan searching, apakah ia tetap menginginkan handphone semula ataukah ia beralih ke handphone lain? Nah, disinilah tugas Anda, misalnya Anda sebagai bagian marketing, tugas Anda bahwa pada saat customer atau calon customer ini dalam posisi pilihan, berusaha supaya produk kita lah, misalnya kita bagian marketing tadi, produk kita lah yang terpilih. Nah, ini Anda lihat kenapa disebut customer journey, yaitu contoh nih yang ada di lingkari yang warna biru ini suatu titik tujuan ya. Warna biru awalnya ia sudah ke situ, lalu ia melakukan ke
titik-titik lain. Ya, kalau dalam produk tadi mencoba-coba mencari informasi mengenai brand lain, lalu kembali ke produk atau brand atau merek semula. Jadi akhirnya kembali. Ya, jadi melihat dari situ, definisi dari customer journey adalah the decision making process someone goes through to buy something, atau proses pengambilan keputusan yang dilalui seseorang untuk membeli sesuatu. Nah, peran kita bagaimana? Jadi kita harus sebagai seorang bagian marketing, kita harus berperan ya dalam setiap touch point. Touch point ini apa? Touch point itu adalah suatu step atau stage, langkah atau kalau dalam bahasa Indonesianya tahap. Jadi kita berperan di setiap touch point atau step tersebut. Nah, jadi ini tahap-tahap dari customer journey. Ini yang ke satu, tahap connection. Kedua, cultivation. Ketiga, consideration. Keempat, conversation. Kelima, continuation. Jadi bagaimana penjelasan mengenai tahap-tahap tersebut? Satu, tahap connection. Pada tahap ini customer aware ya, sadar mengenai produknya. Jadi istilahnya ia mengetahui ya bahwa misalnya ada produk merek A, B, C, itu ia mengetahui bagaimana. Nah, di sini tugas kita sebagai pihak perusahaan tadi supaya customer bisa mengetahui kita harus melakukan apa. Nah, kalau di zaman offline yang kita lakukan misalnya membagikan brosur, memasang spanduk ya, atau ya ini contohnya standing banner ya, atau juga membagikan sampel ya. Sampel ini kalau mungkin produk tertentu misalnya sampo, memberikan sampel sampo yang bentuknya saset, atau kalau produknya makanan, memberikan makanan di gelas-gelas kecil yang dari plastik gitu ya. Jadi Anda mungkin pernah, kalau kita lagi di supermarket ada SPG yang memberikan kita minuman sampel ya, terutama untuk produk baru. Lalu kalau untuk zaman online, kita bisa melakukan tadi connection itu hubungan di sini. Connection, hubungan itu dalam arti tadi customer ada terkoneksi atau mengetahui ada produk kita ini melalui TV kalau zaman online. Tapi TV ini bisa kedua-duanya ya, di zaman offline juga bisa, zaman offline bisa, di zaman online juga bisa. Lalu untuk di zaman online biasanya untuk connection atau tahap
customer aware atau mengetahui produk kita dengan cara apa lagi? Ya, ini contohnya dengan iklan atau secara online ya, dan juga pembelian secara online. Jadi Anda bisa pakai Instagram, Facebook, ataupun ya Google atau Marketplace. Di sini Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada ya. Jadi kalau secara online, atau kan kita sedang membuka Instagram lalu muncul iklan, atau membuka Facebook muncul iklan. Jadi kalau di tahap online, cara untuk orang mengetahui atau aware atau connection tadi dengan cara seperti ini. Lalu yang kedua adalah tahap cultivation. Cultivation ini artinya penanaman ya. Penanaman, jadi di sini berusaha untuk menguat pikiran ya. Jadi apa saja yang kita lakukan. Nah, di sini tahapnya adalah customer sudah mencapai tahap interest yang sudah meningkat menjadi desire. Desire itu kan hasrat ya. Hasrat atau keinginan yang kuat. Nah, di sini jadi posisi customer sudah tahap desire tadi, keinginan kuat. Nah, kita harus berusaha supaya customer memilih brand kita pada saat ini, yaitu dengan cara pada saat dia berkunjung ke website kita tampilannya menarik, website kita jelas, informasinya jelas. Lalu saat ia menelpon petugas customer service menjelaskan dengan memuaskan. Intinya customer merasa senang gitu ya. Lalu tahap ketiga adalah tahap consideration. Consideration ini artinya mempertimbangkan. Jadi di sini customer membandingkan produk atau brand kita dengan brand-brand lainnya. Nah, kenapa customer mencari produk? Karena customer itu memiliki masalah. Nah, produk kita harus bisa menjadi solusi bagi masalah tersebut. Masalah apa? Misalnya customer handphonenya rusak, kita memberikan solusi, memberikan handphone yang sesuai diinginkan. Misalnya sepatu rusak, nah misalnya dia menginginkan sepatu khusus, misalnya sepatu bola, kita bisa memberikan sepatu tipe yang diinginkan tersebut. Atau misalnya sepeda, ingin sepeda yang mungkin kemampuan sekarang itu ya sedang tren olahraga sepeda, jadi sepeda yang sesuai yang diinginkan. Jadi intinya kalau kita bisa menjadi solusi, produk atau brand kita bisa dikategorikan sebagai produk unggul. Lalu apa lagi bila supaya produk kita terpilih? Caranya adalah produk kita harus unik atau berbeda. Ini merupakan strategi lain ya. Selain dari segi keunggulan, bisa kita pakai strategi unik atau berbeda. Lalu yang keempat, tahap conversion. Arti conversion adalah perubahan.
pengubahan. Nah, di sini kalau arti dari bidang pemasaran atau marketing, perubahan ini adalah dari diam menjadi mengambil suatu tindakan, misalnya tindakan aks atau bertanya, atau juga tindakan atau action ya, misalnya tindakan melakukan transaksi. Ini juga kalau melakukan transaksi ini tindakan yang amat sangat disukai ya, dan yang ditunggu, berarti seperti itu. Jadi mungkin kalau di mall melakukan transaksi, setelah sebelumnya customer bertanya kepada SPG atau bertanya kepada customer service, setelah selesai pertanyaan atau mungkin membutuhkan pertanyaan mengenai berbagai informasi tersebut selesai, lalu melakukan transaksi, ini adalah action yang diharapkan. Atau ya memesan atau transfer, ini ya untuk produk online, misalnya bertanya ke marketplace melalui chat WA, kemudian melakukan transfer. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu tahap continuation. Apakah continuation? Continuation adalah berkelanjutan, yaitu dalam hal ini act again. Act again itu bertindak lagi. Bertindak lagi ini adalah apa? Tindak lagi yaitu beli lagi. Jadi sudah ke pembelian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ibaratnya customer ini sudah menjadi pelanggan, jadi sudah beberapa kali melakukan pembelian. Jadi di sini berarti customer sudah menganggap brand atau produk kita ini bagus, sehingga ia mau melakukan pembelian berulang. Nah, kalau sudah sampai pembelian berulang, kita harapkan ia menjadi advocate atau pembeli atau pelanggan yang loyal, setia ya. Jadi kalau pelanggan setia itu kita harus dipertahankan, karena kalau kita mencari pelanggan loyal atau advocate ini sulit ya, daripada kita mencari advocate baru, lebih baik kita mempertahankan advocate yang sudah lama. Jadi cara mempertahankannya dengan customer engagement atau keterkaitan atau keterikatan antara customer dengan brand. Ya, keterikatan antara customer dengan brand atau produk. Selanjutnya ada yang disebut buyer journey. Apakah itu buyer journey? Buyer journey yaitu perjalanan pembeli. Jadi ini hampir sama ya dengan customer journey, hanya ini dipersingkat. Kalau di customer journey 5 tahap, di sini cukup 3 tahap saja, yaitu tahap pertama awareness atau menyadari adanya produk tersebut, lalu consideration, mempertimbangkan, lalu tahap decision stage, decision atau memutuskan. Jadi mau memutuskan produk atau brand apa, jadi harapkan brand kita ya. Jadi tadi ibarat perjalanan customer dari titik A, B, C, D, E, F, G, lalu kembali ke A lagi, misalnya seperti itu, ataupun
tidak kembali jadi memilih produk lain. Jadi diibaratkan ini seperti sebuah map ya, map atau peta. Karena itu ada istilah customer journey map, peta perjalanan customer. Jadi di sini ada yang istilahnya touch point, titik sentuh ini atau step langkah ya. Jadi perjalanan customer ini ada langkah-langkahnya, tahap-tahapnya. Jadi di sini dan kita harus bisa berperan di setiap tahap-tahap tersebut supaya produk kita yang dipilih. Lalu dalam melakukan journey atau perjalanan tersebut, customer mengalami experience atau pengalaman. Jadi dalam perjalanan dari titik ke titik tahap-tahap tersebut, customer mengalami experience atau pengalaman. Nah, ini pengalamannya bisa pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kita sebagai pihak perusahaan mengupayakan agar experience atau pengalaman yang dialami oleh customer itu yang menyenangkan. Nah, supaya customer mengalami tindakan yang mengalami pengalaman yang menyenangkan, kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan tindakan ya. Jadi tindakan ini tindakan di tahap-tahap tadi, tahap connection, cultivation, consideration, conversion, continuation. Jadi kita harus melakukan tindakan. Tindakan-tindakannya tindakan apa saja? Nah, misalnya memiliki pengetahuan tentang profil customer. Jadi misalnya apa minat customer, hobinya apa yang disukai, apa yang tidak disukai, karakter atau kepribadian customer bagaimana, lalu juga minatnya, lalu pergaulannya bagaimana, status sosialnya. Nah, kita berusaha mengetahui mengenai hal tersebut. Selanjutnya, visualize the customer journey, artinya memvisualisasi perjalanan customer. Jadi kita membayangkan perjalanan customer itu. Jadi supaya kita lebih memahami, supaya customer journey ini pelanggan, maksudnya customer ataupun calon customer itu mengalami experience yang menyenangkan, kita harus visualize atau membayangkan perjalanan customer ini. Jadi customer biasa memakai channel ataupun saluran atau medianya apa. Nah, kita mengikuti yang biasa dipakai oleh customer. Misalnya ia biasa pakai Facebook atau Google atau Yahoo atau LinkedIn atau YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok. Ya, jadi kita yang sebagai pihak perusahaan, kita yang mengikuti supaya terkoneksi, selalu terkoneksi. Kemudian kita selain visualize customer journey, diri kita sendiri menjadi pembeli. Jadi kita mengalami, bukan hanya membayangkan, justru kita mengalami, kita membeli. Jadi kita mengalami juga experience yang dialami oleh customer. Misalnya menyenangkan atau tidak menyenangkan tadi, mungkin di tiap tahap perjalanan kita menemukan hal-hal yang
kurang menyenangkan, misalnya yang bisa dilakukan perbaikan. Lalu jadi di sini ya diri sendiri menjadi pembeli ya. Ini sangat tepat ya dalam visualisasinya. Kalau visualisasi masih membayangkan, kalau kita jadi membeli ya lebih tepat deh, lebih akurat. Lalu put yourself in the customer shoes, meletakkan diri kita di sepatu customer. Apa maksudnya? Maksudnya kita berada di sudut pandang customer ya, jadi apa-apa yang ada di pikiran customer, jadi kita lebih paham secara perasaan tadi, secara emosinya, apa-apa yang dirasakan customer. Lalu evaluation atau mengidentifikasi masalah. Jadi setelah ditemukan masalah-masalah tersebut, lalu diperbaiki ya, atau melakukan implementing atau mengimplementasikan perubahan. Jadi memang kalau ada hal-hal atau di tiap-tiap tahap itu ada hal-hal yang kurang baik, kurang akurat ya, maksudnya bisa menimbulkan experience yang negatif bagi customer ya, kita harus mengimplementasikan perubahan. Lalu selanjutnya adalah ini semua kita tujuannya adalah menciptakan customer journey yang dapat menimbulkan rasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Ya, demikian pembahasan saya mengenai customer journey. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.